是时候表演真正的技术了。你别笑。Saya pulang sekolah nongkrong. Kalau hari libur nongkrong. Malam kadang kalau mau nongkrong ya nongkrong. Jadi nongkrong mulu tuh namanya tuh hari libur di sekolah. Kalau kita baik, mereka baik ya udah. Kalau misalkan mereka jahat ya cukup tahu. Gimana kalau udah aneh capek Iya, harus prepare diapain? gimana ya kan? Terus cabut ke gang-gang gimana? Gue tahu. Wah. Jadi ini bisa dibilang ibunya anak-anak tongkrongan nih. Nggak bakalan capek-capek gue bilangin ke dia, tapi ya udah, namanya umur kan gak ada yang tahu bang. Lemes gue bang sampai pingsan, kayak nggak percaya loh, gue lagi sayang-sayangnya tiba ditinggal kayak gini, nggak terima juga lah. Iya. Oke, jumpa lagi sama gua Gezi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Untuk kali ini, gue udah panggil dan datengin narasumber yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena narasumber kali ini adalah seorang perempuan atau wanita yang masih gadis. Biasanya gue datengin cowok, kali ini gue datengin cewek. Pembahasannya sih nggak jauh beda ya, intinya gue tetap ngobrol-ngobrol sama narasumber mengenai masa lalunya dia seperti apa, dan bagaimana caranya narasumber itu keluar daripada masa lalunya dia. Jadi untuk teman-teman semuanya, mohon diikutin videonya sampai habis. Jangan di tengah-tengah udah berhenti, apalagi baru ngeklik udah keluar. Ya parah ya kajian kayak gitu. Oke, narasumbernya siapa? Namanya adalah Lala. Lala, ya kan? Nama panjangnya nanti kita akan kenalan sama dia langsung. Sebelumnya kita foto-foto dulu 3 kali gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Terakhir ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, gue mau minta maaf juga sama teman-teman semuanya yang mungkin beberapa waktu udah sering nonton video gue, tapi kayaknya semingguan ini gue belum upload video lah, karena gue ada kesibukan pekerjaan lah gitu. Jadi gue lagi membagi waktu dengan sebaik-baiknya, gimana gue bisa aktif di pekerjaan gue dan gimana gue juga bisa tetap ngebuat konten untuk teman-teman semuanya. Pengen bahas dikit, sebenarnya tujuan gue buat konten ini, gue pengen banget sih panggil narasumber siapapun itu yang punya masa lalu yang kelam, dan gue nunjukin kepada penonton atau audiens kalau ternyata masa lalu yang kelam itu nggak selalu akan berakhir kelam juga, asalkan dari kitanya tuh mau merubahnya, memperbaikinya, seperti itu. Jadi gue nggak pengen cuman manggil narasumber karena pengen tahu masa kelamnya doang, nggak seperti itu ya. Gue nggak pengen manggil narasumber dia cuma nyeritain kalau dia tuh anak ribut, dia anak pernah ngenain orang atau bagaimana, itu nggak kayak gitu. Yang gue pengen tangkap itu adalah gimana sih caranya dia bisa ngelupain masa lalunya itu. Anjing, gue lancar banget ngomongnya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Lala. Lala, silakan perkenalin diri dari mulai nama lengkap, nama panggilan, rumah, punya pacar apa enggak, dan semuanya kan. Ya, nama lengkap gue Leila Sabrina Rahma Yunaf. Nama panggilan gue Lala, rumah di daerah Togogan. Alhamdulillah punya pacar sih bang. Alhamdulillah punya pacar? Punya. Ya. Atau jadi kasih tau dulu punya pacar. Jadi biar pada nonton. Alhamdulillah punya pacar. Ya. Udah lama belum? Udah sekitar 9 bulan. 9 bulan sudah lama berarti. Ya semoga langgeng terus sama pacarnya ya. Amin. Kan? Amin. Lala, rumah di mana? Daerah Petogogan. Daerah Petogogan. Kalau pendidikan sendiri, SMP-nya di mana? SMA-nya atau SMK-nya di mana? SMP gue di SMP 250 atau Rongsek. SMK gue di SMK Dharma Karya, Dakar. Angkatan?
Angkatan 2022 bang. 2022 di Iya. Dharma Karya Dakar. SMP angkatan SMP-nya 2019. 2019. Pernah veter atau nggak naik kelas apa gimana gitu? Naik terus lah. Naik terus. Iya. Naik terus. Oke. Nah, selama di SMP dan di SMK Ya. Dakar itu denger-denger nih Lala tuh anaknya emang suka nongkrong ya, suka bergaul juga lah, membaur. Itu gimana sih? Diceritain coba. Ya karena sering nongkrong, karena teman-teman sering cerita, karena punya masalah apapun itu ke gue gitu. Karena gue juga orangnya yang gak gimana-gimana, gue cuma dengerin ceritanya mereka-mereka doang. Jadi cuman jadi mencari jalan keluarnya dan penasehatnya doang. Sebenarnya gitu. Bukan mau ikut campur, tapi ya pengen ngasih tahu yang terbaik aja buat dia ke depannya gimana gitu. Berarti Lala memang udah suka, bukan nongkrong sih sebutannya, suka ikut ngumpul lah Ya, gitu ya, ikut berbaur, ngumpul. Bersosialisasi. Bang. bersosialisasi bareng anak-anak basis Ya. gitu ya. Dari mulai di 250 di Ya. Rongsek. Iya. Itu memang awal mulainya memang suka untuk ngumpul apa emang karena Rongsek kompak apa gimana jadi ikut-ikutan gitu? Karena angkatan gue juga di Rongsek kompak. Jadi 2019 tuh. Iya, jadi menurut gue ya udah kalau mereka kompak, gue ikut, semakin kompak ya udah jalan bareng terus. Di Rongsek. Ya. Kalau Rongsek sendiri tongkrongannya Di Pool dekat Antasari. namanya apa? Pool. Pool. Pool Antasari. Oke, buat anak Rongsek yang nongkrong di pool, komen coba nih, siapa aja nih. Di pool itu budaya nongkrong di Rongsek gimana sih? Budayanya, tongkrongannya ya? Ya biasa aja kayak nongkrong biasa, pulang sekolah nongkrong. Kalau hari libur nongkrong, malam kadang kalau mau nongkrong ya nongkrong. Jadi nongkrong mulu tuh namanya tuh hari libur di sekolah. Iya Ya kan? enggak. Kalau kita ada waktu senggang mau main, ada apa-apa nongkrong, nyari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Jadi nongkrong di 250 bukan cuma senang-senang doang, Ya, tapi bukan begitu seneng-seneng ada. doang. Jadi kita itu kebersamaannya. Karena kalau kita sendiri-sendiri doang, kalau kita kenapa-napa mau minta bantuan sama siapa? Kalau di tongkrongan punya teman minta bantuan ke sana kemari enak, punya teman. Kalau kita baik, mereka baik, ya udah. Kalau misalkan mereka jahat, ya cukup tahu. Ini omongan dari anak basis nih. Kayak gitu. Oke. Nah, maksud lu tadi kalau misalnya kita macem-macem itu kenapa-napa, maksudnya macem-macem gimana nih? Macam-macam ya, kalau lu punya masalah di sekolah atau misalkan ribut apa gimana, ceritanya ke gua, nyari jalan keluarnya ke gua. Kalau pada kagak bisa makan, ke rumah gua, minta tolong apa-apa, nyari duit ke gua, kalau gua bisa bantu, kalau nggak bisa ya udah skip gitu. Oh, jadinya makanya nih ada juga anak Rongsek yang ngerekomendasiin gua nih, Lala. Yaitu Lala adalah ibunya anak-anak, katanya nih kayak gitu. Kenapa sih bisa disebut ibunya anak-anak tuh kenapa? Maksudnya tuh gimana sih? Apa lu sering nyusuin dia bagaimana? Aduh. Ada bapak menyusui maksudnya? Enggak. Maksudnya Jadi, sering ngebawa dia apa gimana gitu? Iya, ngebilangin, terus kayak ya udahlah, kalau nggak usah kayak gini-gini, cuman jadi tempat cerita keluh kesah teman-teman gua yang anak tongkrongan yang suka ribut gitu. Karena kan mungkin kalau mereka cerita ke temen ceweknya, mungkin temen ceweknya nggak tahu apa gimana. Karena gue yang lebih tahu gimana mereka di lapangan, gimana mereka ribut di jalur gitu. Oh, jadi lu ibaratnya tempat buat saling berbagi lah keluh kesahnya. Iya. Terus kalau ada masalah ribut misalnya, bukan cuma ribut sih, masalah-masalah kayak misalnya punya masalah sama pacar, sama gue. Oh, gitu juga bisa. Nah, biasanya yang mereka obrolin sama lu tentang apa? Lebih banyaknya tentang apa sih? Lebih banyak ya tentang ribut. Tentang ribut? Kenapa lu bisa tahu tentang ribut? Maksudnya lu pernah ikutan apa lu emang tahu kenapa lu tahu banget gitu? Satu karena dari abang gue juga suka ribut. Yang kedua karena gue juga beberapa kali pernah ikut ribut. Oh gitu. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak lah. Ini tanda kutip zaman pada waktu itu aja? Iya, dulu 2018-an. Oh udah jauh. Jadi lu pernah ikut ribut? Pernah. Seru nggak? Gimana tuh? Seru kalau udah menang. Kalau kalah lemes gua. Jadi nyesel ikut ribut, kalau kalah buat apaan? Gue mikir gitu. Dulu ya? Iya dulu, sekarang mah udah nggak pernah. Jadi mungkin karena itu jadi teman-teman cowoknya Lala jadi nyaman cerita sama lu. Iya.
karena gue juga pernah ngerasain. Iya, lu gitu. tahu juga medannya tuh gimana. Mungkin kalau mau berangkat gimana, kalau udahannya capek Iya, harus prepare diapain. gimana ya kan. Terus cabut ke gang-gang gimana, gue tahu. Wah. Jadi ini bisa dibilang ibunya anak-anak tongkrongan nih di 250 Rongsek. Iya, bisa gitu. Kalau ributnya mungkin diceritain lu gimana sih, maksudnya lu bisa ikut ribut gimana tuh? Enggak, awalnya gue cuman kayak ikut-ikutan, awalnya tuh cuman disuruh coba lo lokitin siapa aja yang jalan. Cuman ikut nih, muter jalan. Tiba-tiba ya udah ketanggung gue diboncengin, gue ikut, temen gue mau kena, ya udah gue tolongin, mau nggak mau. Gitu. Jadi ikutnya bukan yang mau maju ke iya, depan gitu enggak, kan? yang nggak sotoy-sotoyan bobo BR, maju lu aja gitu, nggak kayak gitulah. Yang kayak biasa aja, kayak sekedar gue ngeliat kayak gimana-gimananya, ya udah kalau misalkan ada temen gue yang mau kena ya udah gue tolong. Paham. Jadi lu tuh lebih ngebantu ya, lu pengen tahu juga karena lu peduli. Iya, gimana bukan sih? karena gue pengen ikut-ikutan atau sotoy bagaimana gitu. Oke, tapi bisa dibilang sotoy juga sih kan ikut-ikutan, Ya, enggak lah. Gue itu awal dari nongkrong cuman disuruh ngelokit, tiba-tiba udah terlanjur dibonceng, mereka udah jalan ya udah ikut aja. Oke. Tuh. Berarti di 250 memang udah akrab banget sama dunia-dunia tongkrongan, dunia anak basis. Iya Bisa sih. dibilang seru nggak apa gimana tuh? Berada di lingkungan anak-anak seperti itu tuh gimana? Seru karena kebersamaannya. Menurut gue seru karena saling tolong menolongnya juga. Kalau misalkan kita ada yang kena, pasti kan kolekan, minta tolong masalah materi, jangan pelit-pelit lah kalau teman kena. Ya udah, akhirnya saling bantu dari segi materi atau temennya kena tunggu-tungguan di rumah sakit gitu. Oke. Berarti di Rongsek itu ya pantas sih dia disebut sebagai ibunya anak-anak. Terus kalau di Rongsek sendiri, dulu yang lo tahu nih musuhnya Rongsek siapa dulu? Dompu tuh. Dompu 240? Iya, 240 sering. Terus kadang pernah bang waktu itu, ini anak-anak lagi jalan. Dia jalan cuma iseng ke Mistik. Udah gue nggak tahu apa-apa, nggak dikabarin. Ya gue jebol gini-gini, kabarnya ke rumah gue. Kabarnya ke rumah lu? Iya, mentang-mentang Mistik deket sama Blok A, kabarnya ke gue. Lah gue kata gue nggak tahu apa-apaan, rame motor, ujung-ujung minta minum, udah gitu doang. Oh, jadi lu sediain tempat buat tolong mereka. Sebenarnya memang dulu waktu gue zaman SMP di 11 ada banyak juga yang kayak lu gitu, sering ikut-ikutan nongkrong, dia peduli dan memang yang bagus sih seperti itu ya. Jadi dari cewek ke cowoknya tuh kompak. Saling merangkul. Ibaratnya kalau ceweknya ada masalah, yang cowoknya bantuin. Kalau cowoknya ada masalah, ceweknya bantuin. Apalagi jadi serunya tuh kalau lagi ada enif angkatan tuh kalau SMP tuh. Pasti rame kan? Rame banget tuh sih. Emang kalau misalkan kayak gitu, gue juga yang jadi panitia, gue juga yang ngurusin, gue juga yang ribet. Tapi dengan ribet gitu akhirnya dapetin kebersamaannya kan? Kebersamaannya. Alhamdulillah jadi lebih banyak temen, jadi lebih banyak yang peduli sama gue. Karena kalau kita baik, pasti hasilnya juga bakal baik. Ya, betul. Kalau kita buruk? Ya, nggak tahu deh. Hasilnya juga pasti ya, kebanyakan buruknya. Iya. Nah oke, lanjut berarti dari 250 nih, lulus kan? Iya, lulus. Akhirnya lulus masuk ke? Dakar, Dharma Karya. Kenapa lu masuk Dharma Karya? Nggak masuk negeri, Bang. Karena nggak masuk negeri? Awalnya pengen masuk mana? Awalnya, gue tuh pengen 20 Melati, SMK. Gue emang pengen SMK. Negeri itu 20 Melati? Negeri. Ya, antara 20 Melati atau enggak SMK 6, Projos. Tuh, karena nyokap gue lulusan Projos. Terus untuk disuruh nyokap bokap gue Projos, jadi yaudah masuk 6 aja lah biar kayak bunda sama ayah gitu. Jadi udah, ya karena nggak masuk negeri, nem gue kecil, ya udahlah swasta aja. Jadi swasta. Nah swasta kenapa Dakar milihnya? Karena almarhum cowok gue. Karena dulu punya pacar, anak Dharma Karya. Jadi dulu masuk situ aja. Dan kebetulan udah almarhum. Ntar itu bakal kita bahas sedikit ya kan. Iya. Nah untuk pas awal-awal masuk Dharma Karya nih, langsung berkecimpung juga di dunia basis apa gimana tuh? Enggak. Gue karena gue punya pacar alumni,
Gue dilarang-larang. Kalau di Dakar, lo punya piala Dakar. Dilarang-larang. Gak usah lah ikut-ikut kayak gitu, gak usah. Karena dia juga tahu, dia alumni Rongsek gue juga. Oh iya. Terus gue bilang, udah gak usah ikut kayak gitu-gituan, gak usah ikut basis-basis gitu. Ntar lu yang ribet sendiri gitu kan. Kayak, ya tapi gue mau nongkrong, mau main sama teman-teman angkatan gue bang. Ya namanya masih umur segua, masih pengen asik aja gitu kan. Masih pengen kenal orang yang lain, pengen kenal dunia yang lain kan. Jadi ya udah menurut gue, udahlah main aja, udah amat dia gitu. Terus? Ya udah ujung-ujungnya tahu, domelin kayak mau ngapain sih ikut-ikut kayak gitu. Terus kalau ditatar sama kakak kelas, kayak itu kan jadinya ditatar gitu, jadinya kan diginiin gitu kan, jadinya gitu. Kayak dia nggak mau karena gue takut kebawa buruknya karena gue nggak bisa ngelindungin diri gue apa gimana gitu. Soalnya dia udah lebih tahu medannya. Dan dia tahu gimana gue di Rongsek gitu. Jadi menurut dia udahlah, udah cukup di SMP aja gitu. Di SMP aja. Tapi nyatanya malah ikutan lagi. Iya, awal masuk Dakar sekali pas first dikumpulin semua angkatan, gue nggak ikut karena gue dilarang. Karena gue nggak boleh. Terus habis itu yang kedua kali dikumpulin semua angkatan, gue baru ikut. Karena menurut gue ya cuma dong gue di SMP nongkrong, ntar di SMK nggak nongkrong, mikirnya nggak mau main gitu, maunya antisosial sama orang-orang yang baru gitu. Dan akhirnya lo ikut juga lah, anak basis juga nongkrong juga di Dakar. Nongkrong juga sampai sekarang. Nah di Dakar itu lo bisa dibilang ibunya anak-anak juga apa gimana? Agak lumayan. Agak lumayan juga? Iya, sama angkatan gue. Kalau ada ribut apa gimana, pagi-pagi temen gue ngabarin bang jam 3 si ini kena, si ini gitu. Lah gue bingung jam segini ya kali gue keluar rumah, nggak mungkin lah. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah nanti kalau ada apa-apa kabarin, ntar ceritain ke gue gimana-gimananya. Kalau butuh apa-apa ya udah bilang, kalau gue bisa bantu gue bantu, kalau mau ke rumah ya ke rumah aja, ntar gue sediain makan gini-gini ya. Nah pada siang ke rumah makan gitu, sebelum dia pada ke nengokin temen-temennya ke sana ke rumah sakit. Berarti gitu. rumahnya Lala woles juga ya buat penampungan orang-orang yang habis ribut tuh. Woles bang, gue sendiri di rumah. Hah, kok gitu? Nyokap gue kerja, bokap gue beda rumah sama gue. Jadi gue tinggal sama nyokap gue doang berdua. Nyokap gue kerja, kalau siang gue sendiri sampai sore. Oh, jadi biasa anak-anak ya kalau lagi capek main ke situ. Iya, main, numpang tidur, numpang makan. Bisa dibilang base camp juga rumahnya? Ya gitu dah, kalau misalkan lagi nggak ada nyokap gue, selau. Tau gitu kita buat podcast di situ biar lebih ramai sama anak-anak Dakar yang lain maksudnya. Iya kan? Benar, boleh. Oh, berarti rumahnya Lala di mana, Petogokan? Iya, Petogokan. Oke. Jangan dicari rumahnya, nggak usah, buat anak Dakar aja. Oke. Nah, di Dharma Karya berarti Lala ya bisa dibilang juga aktif di anak basisnya, sering bantu-bantuin juga kalau ada permasalahannya. Tapi ini deh, ada pertanyaan, Lala itu waktu ngebantu teman-teman kayak misalnya ngingetin lagi tawuran atau nolongin mereka, itu Lala ada nggak sih nyampein ke mereka kayak, lu jangan kayak gini dong, apa lu support, lawan lagi, bagaimana tuh? Enggak sih bang, gue nggak mau ngelarang, karena emang itu kan masanya, jadi gue nggak bisa ngelarang seseorang untuk berhenti di dunia itu. Jadi kayak gue lebih kasih masukan aja, kayak kalau lu ntar gini-gini terus kan mau gimana, terus uang keluar terus, kalau ada yang kena lu kolekan terus gitu, mending duitnya dipakai buat ini, buat itu yang lain gitu. Jadi gue ya udahlah bodo amat, tapi kalau misalkan lu mau cerita mau apa ya udah gue terima, tapi kalau untuk ngelarang-larang gue nggak ada hak, karena gue cuma bisa ngasih masukan, ngasih saran. Ya udah lu mau terima alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari hati lu sendiri pengennya tuh gimana sih ke cowok-cowoknya gitu? Pengennya ya jangan ribut-ribut terus sih sebenarnya. Nggak apa-apa lu mau ribut, kalau lu jangan sotoy-sotoyan yang penting. Kalau misalkan lu maksudnya sotoy-sotoyan gimana tuh? Yang tiba-tiba random kita nyerang ke sekolah lain tuh jangan. Maksudnya kalau lu diusik ke tongkrongan lu baru nggak apa-apa, lu ladenin sekuat lu, sebisa lu, semampu lu gitu. Kalau misalkan jalan tiba-tiba nyerang ini kayak enggak deh, jangan, kayak alay gitu.
Jadi buat sekolah-sekolah yang nyerang tongkrongan orang bisa dibilang alay tuh. Alay kak gitu, karena kita juga nggak siap pasti otomatis kita jebol. Jadi udah. Wah, Lala nih pengalamannya di bidang jalanannya banyak juga nih kayak ini. Tapi berarti berulang kali Lala emang udah ngingetin ke teman-teman. Iya. Cuman nggak ada hak buat melarang ya Nggak kan? ada hak buat ngelarang. Jadi cuman bisa ngasih masukan aja. Iya, ngasih masukan, saran, baiknya gini, baiknya gitu. Kalau misalkan terima ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak diterima ya udah. Itu hidup lu, jalan lu, jalanin. Cuman ya kalau bisa yang main aman-aman aja Iya. gitu ya. Kalau mau lu nongkrong, ngumpul, cari kebaikannya gitu. Gitu loh, saling tukar pikiran. Oke. Kalau misalnya tadi kan udah sebutin tuh, sempat kesebut kalau pernah punya pacar anak di Dakar tapi udah almarhum kan. Itu boleh nggak sih disinggung sedikit kalau dari Lala pribadi? Dikit bang, nggak apa-apa. Saling biar jadi pelajaran aja. Oke, tapi itu maksudnya, sorry, sudah lalu kan? Ya, udah setahun lalu. Oh sudah, tahun lalu. Itu waktu Lala masih udah di Dakar atau belum? Udah di Dakar, udah masuk Dakar sekitar 2 bulanan. Oh. Ya. Itu almarhum kehilangan nyawanya lah karena di jalanan itu. Iya, karena ribut. Karena tawuran lah, ya bentrok lah gitu. Oke. Gimana nih bahasnya agak bingung juga nih soalnya menyangkut ya pribadi sih. Itu maksudnya memang Lala udah ngingetin pacar Lala untuk Udah bang, udah semua udah diingetin. Resikonya juga pasti dia udah tahu karena udah nggak sekali dia begitu kan, nggak sekali ikut ribut. Maksudnya udah berkali-kali dia ikut ribut. Pasti dia. Mohon maaf, memang almarhum dulunya sempat memang aktif juga ya, aktif juga. Nggak di Rongsek, nggak di Dakar, aktif. Oke. Gitu. Jadi ya udah, kalau gue udah cuman bisa bilang kayak ya udah kalau lu mau kayak gitu terserah, tapi kalau misalkan ada apa-apa kenapa-napa itu tanggung resiko lu sendiri, karena gue cuma bisa ngasih saran, ngasih jalan keluarnya gitu, nggak bisa yang berlebihan gimana ya. Masih pacar, kalau udah suami gue nggak apa-apa gue larang-larang. terus ya udah, jadi gue mikir udahlah suka-suka dia, tapi gue tetap bilangin, nggak bakalan capek-capek gue bilangin ke dia, tapi ya udah, namanya umur kan gak ada yang tahu bang. Iya benar. Kalau boleh tahu itu waktu kejadian Lala ada di nonton juga apa? Enggak lah. Itu kejadian jam 1:30-an. 1:30 ya. Malam? Iya, posisinya di situ sore sampai jam 10-an itu gue habis jalan. Gue udah balik, dia izin ke gue. Maksudnya Lala habis jalan sama almarhum? Iya, habis jalan. Terus habis itu gue balik, terus dia bilang mau main, mau nongkrong gini-gini. Karena 2 minggu dia nggak pernah nongkrong. Karena dia mikir mau jalan sama gue terus ya kan. Lagi bucin-bucinnya, lagi anget-angetnya jalan terus nih sama gue. Iya. Terus jadi ya udah, tiba-tiba malam itu dia bilang mau nongkrong gini-gini. Udah, gue nggak mau ngekang orang dong. Terus ya udah, akhirnya gue izin ya udah deh nongkrong aja, asal bisa jaga diri gitu. Jangan pulang malam-malam, gue bilang gitu. Terus udah, terus pas itu gue ketiduran. Gue punya perjanjian sama dia malam Sabtu, malam Minggu kita begadang. Karena dia nggak mau ganggu waktu sekolah gue. Malam Senin, malam Selasa gitu-gitu, dia nggak mau ngechat gue sampai larut malam ya kan. Terus habis itu waktunya bergadang, tapi gue ketiduran bang. Gue ketiduran 1:30, ada miss call dari dia, dari HP dia. Sorry, maksudnya niatnya begadang sama dia biar dia nggak ribut gitu ya? Biar dia nggak ribut. Jadi ada chatan, pembicaraan, teleponan, video callan tapi gitu. Lu ketiduran. Tapi gue ketiduran, tumben. Saat itu ketiduran. Ya udah. Terus 1:30 ada yang miss call gue nggak angkat nih bang. Terus gue udah tidur, udah ngantuk banget. Terus pas subuh temen gue ngechat gini, wah kayaknya lu terakhir kalinya nih untuk ketemu sama dia gini gitu. Temen Lala ngechat, kayaknya terakhir kalinya Lala untuk ketemu sama almarhum. Terus kayak tanggapannya?
apaan sih? Gue masih nggak percaya, gue belum nangis, gue masih kepo nih, masih panas. Maksudnya apa sih? Sangkanya gue mikirnya ngeprank abis main shift gue ngeprank nih, kayaknya dia mau surprisein gue mikirnya gitu. Ya udah, gue nggak percaya, terus maksudnya apaan gini gitu kan. Gue tanya gitu, terus nggak dibalas sama temennya dia cewek, DM gue minta nomor telepon gue. Ya udah, dia langsung nelfon gue, dia cerita nangis kayak gini kejadiannya gitu. Ya udah, gue baru mikir beneran gak sih. Ya udah, gue ke rumahnya, gue mandi langsung cabut. Gue mikir udah lah, nggak usah bawa motor, ribet. Gue mikirnya gitu. Masih pagi, gue naik Grab tuh. Itu jam berapa posisi? Jam 5:30 pagi gue ke rumahnya. Abis subuh. Langsung ke rumahnya. Bener aja bang, udah pasang tenda, udah pasang bendera kuning, pasang bangku banyak banget. Lemes gue langsung situ. Habis itu gue ke rumah, gue ke tongkrongan SMP gue. Kenapa ke situ? Ya gue nyari orang, nyari temen-temen gue ada nggak nih, gitu kan? Gue bisa bayangin, lu masih bingung lah harus apa ya? Harus gimana? Gue bingung mau ke siapa. Yaudah, akhirnya gue tongkrongan SMP gue di pool, terus ada orang temen gue, terus beneran lah kejadiannya kayak gini kayak gitu. Terus gue nggak percaya gitu. Gue dikasih tahu fotonya gitu. Udah lemas dah. Tuh udah lemas. Dan posisinya kejadian almarhum kena itu di seberang tongkrongan SMP gue, di dalam gang. Jadi deket sama lu, keberadaan lu itu di situ? Iya, di situ. Terus di deket nih, di seberang nih, masih ada darahnya kok, gini-gini, lu mau lihat nggak? Kalau nggak percaya gitu. Karena gue nggak bisa ngeliat darah, gue langsung udahlah, gue nangis dong, bisa di situ nangis. Terus udah gue nggak bisa, gue nangis terus kayak gini deh, kayak gitu. Udah, gue akhirnya ke tongkrongan Dakar nih di Warkang, Melawai, deket Melawai, di Melawai. Terus habis itu udah rame alumni gue bang, angkatannya dia rame semua, dia rame banget ya kan. Lu masih kalang kabut lah ya? Iya, masih rada percaya nggak percaya gitu kan. Gue mikir ya kali nggak ada bocah sekuat dia, gue mikirnya gitu, kayak bocah sepede dia masa nggak ada sih, gue mikirnya gitu kan. Ya udah, terus gue duduk sama Agit gue, kakak kelas gue. Emang seriusan kak gini, gue nanya gitu. Udah diceritain, iyalah lu harus terima kenyataannya kayak gini. Nangis gue kejar seadanya di situ. Udah akhirnya, sekitar jam 11 siangan, gue baru ke rumahnya nungguin dia, jenazahnya dia dateng gitu. Terus pas dia dateng ya nangis, ada sampai lemes gue bang, sampai pingsan, kayak nggak percaya loh, gue lagi sayang-sayangnya tiba ditinggal kayak gini, nggak terima juga lah. Iya. Kalau masalah meninggal karena kecelakaan atau apa, oke, gue terima. Tapi kalau caranya kayak gini, gue rada nggak terima. Gitu. Terus? Karena yang ngebacok kan orang. Yang ngenain orang. Iya, yang ngenain kan orang ya, otomatis ya gue bakal kesel sama orang itulah, yang ngenain dia. Jadi gue mikir, kenapa sih harus cowok gue? Gitu. Yang padahal lu udah ngingetin juga. Udah ngingetin, itu pertama kalinya dia keluar setelah 2 minggu gak keluar karena jalan mulu sama gue. Jadi tapi ternyata lepas juga. Iya. Gitu. Lalu terus? Udah, gue cuma bisa terima. Gue seminggu, 2 minggu, sedih banget dah. Sedih, kayak masih kebayang, kepikiran gitu. Masih gak percaya, masih mikir dia ada sama gue gitu. Gue mikirnya selama gue galau itu, gue cuma mikir dia masih ada, cuma dia lagi gak chatan sama gue, lagi gak teleponan sama gue, lagi gak jalan sama gue gitu. Paham. Terus? Ya udah, gue harus terima kenyataannya. Lama-lama kelamaan udah lupa, kayak harus memaafkan juga lah, karena gak selamanya harus diingat. Kalau kita stuck terus di situ, di posisi itu, kapan kita mau bahagianya bang? Iya. Ya kan? Dan dianya mungkin juga nggak tenang kan? Iya, takutnya. makanya gue kayak berusaha, udah, itu udah lalu, gue lupain. Kalau kayak gitu terus, guanya juga kapan bahagia, dianya juga pasti kepikiran terus di sana kan. Makanya gitu. Lebih baik udahlah, relain. Terus kayak buat jadi pelajaran aja buat teman-teman gue juga ke depannya gitu. Nggak usah yang aneh-aneh lah kalau ribut. Ya,
Sedih, ceritanya sedih. Jadi gue juga bingung mau nanyanya apa ya kan, karena sensitif banget. Gitu. Kalau ditanya mengenai siapa pelakunya dan bentrok sama yang mana, kayaknya menurut gue itu nggak perlu. Iya, nggak Itu perlu. udah urusan belakangan. Iya. Ya mau sama siapapun itu menurut gue, mungkin juga teman-teman pasti udah ada yang tahu beritanya atau gosip-gosipnya. Ya Heboh banget sih udah pada saat heboh kan itu. pasti beritanya sama ini, di sini. Iya gitu. Tapi kayaknya agak kurang penting ya kan. Yang penting menurut Lala lebih ya ikhlas ya kan, harus terima. Ikhlas, terima, terus sama jadiin pembelajaran aja Jadiin buat pembelajaran. kedepannya gitu. Buat kedepannya sama teman-teman semua yang masih ngelakuin seperti itu. Iya. Ya kan. Bener sih, sesedih-sedihnya kita kehilangan seseorang ya kita harus tetap move on. Iya, Satu untuk kita, dua untuk dianya juga yang udah harus tenang di sana. Tarik nafas dulu ya. Karena gue pribadi juga pernah ngalamin kayak Lala gini. Iya. Itu adalah adik gue sendiri. Mungkin Lala udah tahu kejadiannya apa belum. Sama kejadiannya juga karena di jalanan juga lah. Gitu. Ya pokoknya adalah beritanya, dan gue paham banget apa yang Lala rasain, gimana bingungnya lu pada saat tahu ada kabar itu, gimana marahnya, gimana paniknya, gimana campur aduknya perasaan itu gue tahu banget ya. Banget. Sampai lu mungkin bingung lu mau ngomong ngapain gitu kan. Gue paham betul ya. Gak bakal bisa bangun lagi kalau ditangisin terus kan. Benar ya. Gak bisa jadi kayak balik kayak awal senang-senang. Apalagi pada saat mungkin mohon maaf ngelihat jenazahnya, aduh, pada saat nguburinnya gue tahu itu berat banget. Parah sih bang itu. Ya, sama gue juga pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Untuk Lala lanjut mengenai almarhum, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Tapi kalau dari lu sendiri udah ikhlas apa gimana? Udah ya ikhlas bang, udah nggak terlalu mikirin banget lah. Itu udahlah, lu lupain aja. Ikhlas lahir batin? Alhamdulillah ya. Sekarang yang dipikirin tentang almarhum apa dari Lala? Yang dipikirin? Yang gue pikirin ya udah, kenapa orang sebaik dia harus cepat nggak adanya sih gitu. Karena emang orangnya baik, penyayang, pengertian, sayang juga sama gue. Ya sayang sama gue pokoknya. Orangnya yang nggak terlalu banyak minta gitu. Lalu? Ya udah gitu aja sih bang, kayak gue mikir kenapa gitu harus dia gitu. Cuman gitu aja. Tapi ya udah, namanya udah lewat, udah lalu, masa mau diungkit terus? Gak bakal balik kayak awal kan. Sampai sekarang berarti masih rutin dong nyekar gitu? Masih sama angkatan gue, sama Albes, Dokhan. Wajib sih itu ya, menghormati almarhum lah ya. Bukan dikenang sebagai petarung jalanan ya, cuman itu kan nyawa ya, ya harus kita doain terus lah gitu. Karena juga baik, mungkin orang-orang jadi pengen ya karena kebaikannya dia kita balas lah. Respect. Ya. Harapan gue sih juga untuk almarhum, walaupun gue nggak kenal ya. Cuma kan gue juga bener-bener sama persis lah ngerasain apa yang Lala rasain. Mungkin gue lebih dalam lagi karena gue adik gue sendiri gitu. Bukan adik kandung sih, cuman jatuhnya udah keluarga sih sama gitu. Ya harapan gue ke almarhum yang terbaik buat dia. Gue yakin ini memang udah rencana Allah kayak gitu sih. Gue udah yakin memang udah rencananya wafat pada hari itu, dan gue yakin ada hikmahnya bang. Ada hikmahnya, dan sekuat-kuatnya dan semampu-mampunya apa yang kita lakuin adalah mendoakan. Udah itu aja sih yang harus kita lakuin sekarang ini. Nggak lebih dari itu, kita doain. Semoga almarhum bisa tenang di sana. Apapun yang menimpa dia pada lalu, doain aja yang terbaik. Pasti emang udah jalannya. Bang Gezi gimana sama yang almarhum keluarga Bang Gezi gitu?